Pak, usah kasar, Pak. Pak, usah kasar, Pak. Pak, usah kasar, Pak. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Nampaknya hari ini kita tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen, mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom, begitu. Ini pandangan saya. Selamat malam, dan jumpa lagi dengan Pak Git. Baru saja kita saksikan yaitu demo ya. Jadi ada rapat itu tentang revisi rancangan undang-undang TNI yang sedang dilaksanakan di dalam Hotel Fairmont. Nah, menurut aktivis juga tersebut, kalau dia mendapatkan info itu bukan dari anggota legislatif ya, tapi dari teman-teman mass media. Nah, tuntutannya ini ya masih masuk akal lah. Artinya gini, tidak menginginkan dui fungsi ABRI itu kembali. Seperti juga yang dikatakan Pak SBY ya. Pak SBY juga menyinggol jangan sampai ini balik lagi, respect for demokrasi gitu ya. Sebelumnya kita balik dulu ke zaman Pak Harto dulu ya, zaman Orde Baru. Apa sih dui fungsi ABRI itu?
Jadi pada saat itu memang seperti yang dikatakan Pak SBY tadi, itu ada 3 partai, yaitu PPP, kemudian Golkar, dan PDI. Itu belum PDIP kayak sekarang, beda ya. 3 partai ini dalam lembaga legislatif itu, di Dewan, di DPR itu masih dibantu lagi dengan fraksi TNI Polri pada saat itu. Jadi nggak murni partai seperti sekarang. Jadi di situ juga TNI Polri ada suaranya pada saat itu. Nah, itulah salah satu yang disebut dengan dui fungsi ABRI. Dan pada saat itu katakanlah pamen-pamen ABRI atau istilahnya itu ABRI yang sudah mau mendekati masa pensiun, yang sudah tidak atau yang sudah tidak difungsikan lagi di kelembagaan ABRI. Nah, ini dialih fungsikan sebagai pejabat-pejabat eselon 2. Banyakannya kalau Pak Git lihat pada saat itu banyakan di eselon 2 ya. Apalagi pada waktu itu Pak Git tahu persis gitu, karena orang tua Pak Git juga sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jadi tahu di situ, wah ini pamen ABRI, apa sih pamen waktu itu tanya ya. Oh, pamen itu ya istilahnya ABRI yang difungsikan di jabatan sipil. Seperti itu pada saat itu. Jadi jelas ya teman-teman, fungsi ABRI itu pada saat itu ya, ABRI ini berkecimpung dalam politik. Kalau kita lihat sekarang yang direvisi itu apa sih isinya? Ya. Kita cek dulu ya. Jadi isinya pertama itu adalah TNI bisa masuk jabatan publik. Nah, kemudian yang kedua adalah batas usia pensiun, ya ini nggak begitu penting, nggak bersifat politik ya. Kemudian 3, kedudukan TNI di bawah Kemenham, ya ini biasa-biasa juga gitu. Tapi yang pertama ya, kita balikkan ke pertama ini. Nah ini sih memang yang kalau kita lihat adalah Pak Git baca ya. Jika mengacu pada aturan sebelumnya, ya ini pasal 47 ayat 2 dalam Undang-Undang TNI, seorang TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian atau lembaga sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun. Namun dalam RUU TNI terbaru, perwira TNI aktif dapat menjabat di 16 kementerian lembaga. Nah, teman-teman baca aja ya, termasuk koordinator bidang Polkam, ada Dewan Pertahanan Nasional, ada Narkoba Nasional, dan lain-lain, ada 16 di situ. Nah, inilah yang ditakutkan gitu ya. Yang ditakutkan kalau ABRI ini mendapatkan jabatan sipil. Ini yang ditakutkan oleh para demonstran tadi ya. Kemudian juga yang ditakutkan oleh Pak SBY juga ini. Yang dulu diperjuangkan Pak SBY itu salah satunya itu. Jadi tujuan reformasi dulu ini adalah menghapus dui fungsi ABRI. Tapi kalau kita lihat RUU tadi itu tidak sampai menyenggol atau menyinggung fraksi ABRI di ranah politik ya, atau di legislatif ya. Jadi kalau mau masuk di legislatif itu benar-benar harus pensiun. Ya, cuman namanya orang gitu ya, kalau orang sudah diberikan kekuasaan 2 jabatan loh, posisinya dia masih aktif. Nah, kemudian juga menjabat sebagai pejabat sipil, ini akan membahayakan kalau menurut Pak Git. Kalau menurut teman-teman ya nggak tahu gimana ya, karena ada dui fungsi di situ, dia sebagai angkatan bersenjata juga gitu ya, kemudian sebagai pejabat sipil juga, dia bisa membuat standar ganda dalam hal ini. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat mudah untuk digunakan sebagai kekuatan politik nantinya. Sebelum Pak Git lanjutkan ya, kita ambil atau kita lihat video pada waktu tahun 2019 Pak Prabowo itu mempertanyakan suatu hal tentang gimana kalau TNI itu diikut sertakan dalam pengadaan pangan. Kita cek yuk.
Sebaiknya bagaimana menurut Pak Leonard? Yang saya cemaskan, elit politik kita tidak mengerti soal fungsi dan peranan tentara. Saya berbicara keras, menyatakan penolakan saya pada memorandum-memorandum yang menyebabkan tentara harus bertani, membantu penyediaan bahan makanan. Saya katakan itu persepsi yang salah terhadap tentara. Dianggap kalau tidak ada perang, tentara itu nganggur. Salah, saya bilang. Tentara itu harus selalu berlatih dan tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan orang lain. Banyak penganggur di Indonesia, banyak orang yang nggak ada kerjaan. Kenapa bukan itu yang dilatih, dipersiapkan, mengurus, membantu Kementerian Pertanian untuk melipat gandakan bahan makanan yang kita perlukan. Tentara itu kalau dia tidak berlatih, itu deterrent efeknya itu rendah sekali. Musuh-musuh kita akan mengatakan, serang aja Indonesia, tentaranya cuma bisa bertani. Kita harus membuat tentara kita terus-menerus berlatih, sehingga itu sudah menjadi penyebab terjadinya penggentaran di DPR terhadap orang-orang yang punya niat jahat. Ya begitu ya, waktu pada saat itu Pak Prabowo meminta saran, gimana saran. Tapi ini bukan masalahnya, bukan mempermasalahkan tentang difungsi ABRI. Cuman diikut sertakan untuk mempersiapkan bahan makanan lah, seperti bahan pangan ya. Jadi ini sifatnya analogi ya teman-teman, bukan kasus yang persis, tapi kita tarik benang merahnya aja. Pada prinsip dasarnya TNI itu nggak usah ngeributin masalah yang bisa dikerjakan oleh sipil, yang tugasnya adalah berlatih dan berlatih. Karena ya seperti itu yang dikatakan, deterrent efeknya itu jadi beda kalau orang udah nggak latihan. Ya katakanlah kalau seorang atlet gitu yang biasa bertanding gitu, itu kan harus latihan kontinu terus menerus gitu. Insting feeling membunuhnya tuh ada gitu. Jadi feeling killernya tuh ada, yaitu yang harus dijaga oleh tentara tuh feeling killernya, bukan masuk ke ranah-ranah jabatan publik. Kalau ini terjadi masuk ke jabatan publik, ya akan memperlemah tentara sendiri itu. Padahal kalau yang kita tahu ya jabatan publik ini bisa diisi banyak orang pinter, nggak perlu dengan ABRI. Apakah ini harus dengan ABRI, harus dengan gaya militer? Kan nggak perlu juga. Kalau ini terjadi ya Pak Agit sayangkan gitu, kita akan kembali lagi ke zaman Orba. Walaupun tidak 100% itu mirip dengan zaman Orba gitu ya. Karena kalau zaman Orba ada fraksi TNI Polri di situ. Kalau ini ya cuman sebagai jabatan sipil gitu ya. Tapi ya salah satunya membahayakan, ini di kasus korupsi ini akan melebar karena para TNI ini juga mempunyai standar ganda. Kan dia punya tameng gitu ya. Ini kan memicu nanti terjadinya korupsi itu akan menjadi besar. Yang kedua, ini akan memperlemah kondisi tentara Indonesia juga, yang seharusnya mereka juga berlatih dan berlatih. Kita tarik kesimpulan dalam hal ini teman-teman. Yang pertama adalah hal yang dikhawatirkan oleh aktivis dan Pak SBY ini masih masuk dalam logika ya. Karena ya udah kita lihat gitu, RUU itu yang dibahas isinya apa aja. Terutama hal yang pertama tadi ya, tentang TNI mendapat jabatan sipil. Yang kedua, akan membahayakan terjadinya korupsi akan lebih melebar. Karena dia punya standar ganda sebagai jabatan sipil, dia adalah perwira aktif. Dan yang ketiga, ini akan melemahkan kekuatan TNI sendiri. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.